Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini dengan izin Allah kita bertemu kembali melaksanakan satu aktivitas kita sebagai hamba Allah, yakni muraqabatullah, pendekatan diri kepada Allah dengan mengisi hari-hari senantiasa beribadah kepadanya. Salah satunya adalah menambah ilmu kita tentang agama. Dengan pemahaman itu semakin kita cinta kepada Allah, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, dan semakin menambah ketakutan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tentunya. Tak lupa pula senantiasa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan dari awal bahwa tema kajian Kamis pada sore hari ini yaitu memaknai sehat dan sakit adalah sebuah kenikmatan. Tadi dapat bocoran dari Pak Ali bahwa saat ini perusahaan sedang mengkampanyekan sehat. Ya. Betul sekali. Sebenarnya ini bukan satu hal yang harus dikampanyekan. Setiap hari memang kita harus terbiasa dengan hidup sehat. Namun terkadang sehat itu baru bisa dirasakan. Jadi sekali lagi, sehat itu baru bisa dirasakan kalau kita sedang sakit. Baru kita bisa merasakan bahwa nikmatnya sehat. Terlepas dari itu, antara sehat dan sakit itu sebenarnya kenikmatan. Jangan dianggap kemudian sakit itu adalah sebuah cobaan saja. Tapi sehat dan sakit itu adalah sebuah kenikmatan. Biar kita punya pandangan, pola pikir bahwa kenikmatan itu tidak mesti dengan sesuatu yang kemudian menyenangkan. Ya, jadi sekali lagi kenikmatan itu bukan tidak mesti dengan sesuatu yang menyenangkan. Terkadang yang pahit itu pun menjadi sebuah nikmat kalau kita landasi dengan kesabaran. Maka nikmatnya di mana? Nikmatnya di ujung nanti. Ya, kenapa dikatakan dunia ini penjara bagi orang beriman? Kenapa? Ya kalau kita nyebut penjara, ya penjara itu ya sesuatu hal yang tidak mengenakan. Di dalamnya ada hukuman, di dalamnya ada siksaan, di dalamnya ada makanan yang kurang, ya itu penjara. Maka kata Rasulullah SAW, dunia ini bagi orang beriman adalah penjara. Surga bagi orang kafir. Surga itu identiknya dengan apa? Kenikmatan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakan, itu surga. Maka
dunia ini surga bagi orang kafir. Berarti orang beriman itu adalah mereka yang nanti melaksanakan kenikmatan itu di mana? Di akhirat. Itu adalah kenikmatan yang sejati, yang seyogyanya didapati oleh orang-orang yang beriman. Jemaah rahimani rahimakumullah, sehat adalah nikmat. Sehat adalah nikmat. Jika kita mendapatkan 3 hal terkumpul dalam satu waktu, berada pada orang yang beriman, maka sesungguhnya ia telah mengumpulkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ubaidillah bin Ihsan al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, aminan fi sirbi, rasa aman di rumahnya, aman dirinya, aman keluarganya, anaknya, istrinya, masyarakatnya, tetangganya aman. Mu'afan fi jasadi, ia dapati hari itu badannya sehat. Badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pada hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia telah terkumpul dunia pada dirinya. 3 hal tadi. Jika hari itu kita aman, berangkat dari rumah ke pekerjaan aman, sampai dengan selamat, tidak ada kendala, Allah mudahkan perjalanan kita, bahkan yang biasanya macet jadi lancar. Kemudian pada hari itu badannya sehat, kita masuk, mungkin hari itu ada FCU ya, pemeriksaan gula normal, kolesterolnya normal. Kalau kolesterol normal di bawah berapa? 200 ya. Terus hipertensinya normal. Apalagi? Ya pokoknya semuanya normal. Ya. Kemudian pada hari itu ada makanan yang makan, bahkan lebih disediain apa? Perusahaan. Biasanya kalau sarapan di rumah pada sini Pak, Pak Ali. Di rumah pada sini Pak sarapan. Di sini ya, disediain. Rumah. Oh, kita yang disediain juga. Disediain tapi dimakan di sini. Maksudnya disediain istri di rumah. Iya, bawain bekal. Itu maksudnya. Jadi dapat sarapan, bawa bekal lah ya. Kemudian makan siang dapat, makan malam juga dapat. Sediakan roti ada disediakan. Itu kalau terkumpul 3 ini, kata Rasulullah, faka'annama hizat dunia, itu seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Kan intinya 3 ini Pak. Ya, aman, sehat, makan, aman, sehat, kenyang. Kalau udah dapat 3 ini, dunia itu seakan-akan berkumpul bersama kita. Karena dunia ini isinya 3. Aman, sehat, kenyang. Coba, biasanya kalau kita jalan-jalan, yang paling muncul dalam pikiran kita, tempat makan enaknya di mana? Iya kan? Mau ke Jogja. Biasanya kalau kita mau ke Jogja, ini cari-cari dulu di Google atau di Instagram, tempat makanan favorit viral. Itu biasanya dicari. Karena kalau ketiga hal ini udah kita dapatkan,
dunia sudah kita dapatkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi terkadang manusia lupa dengan dua hal yang sering dilupakan oleh manusia ini, dua hal ini. Hadis dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, yang banyak manusia tertipu dengannya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu senggang. Inilah dua nikmat yang banyak tertipu manusia dengannya, kesehatan dan waktu senggang. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dia sehat, tetapi waktunya tidak ada. Bisa atau tidak di sini hadir ke kajian? Tidak bisa. Dia sehat, tapi sekarang dia tidak memiliki waktu yang luang karena pekerjaannya. Ya, ditambah pekerjaan tidak bisa maksimal, hanya tidak bisa. Dia punya waktu lenggang, tapi dia sakit, maka juga tidak bisa. Maka antara sehat dan senggang ini tidak bisa dipisahkan. Terkumpul dua ini pada diri manusia, maka dia akan bisa melakukan sesuatu. Namun sekali lagi kata Rasulullah, kebanyakan manusia tertipu dengan kedua nikmat ini. Maksudnya apa? Allah sudah kasih dia sehat, Allah sudah kasih dia waktu senggang, namun tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Rasul mengatakan manusia tertipu. Itu maksudnya. Jadi yang tertipu itu yang melalaikan kedua nikmat ini, sehat juga, punya waktu juga, namun gak hadir di majelis ini, itu orang yang tertipu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang kaya, tidak mengapa seseorang itu kaya, asalkan dia bertakwa. Jadi boleh apa tidak kita jadi kaya? Boleh. Ya, bahkan kita dianjurkan supaya menjadi orang kaya. Kata Rasulullah, asalkan dia bertakwa. Kalau kekayaan itu dititipkan kepada orang-orang yang fasik, maka dia akan menyelewengkan, dia akan mengeluarkan hartanya kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang bertakwa, orang kaya, kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka dia bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kepentingan agamanya. Makanya ada dalam hadis, ketika seorang hamba berada di pengadilan Allah, mereka tidak akan beranjak dari tempatnya sehingga ditanya 4 hal. Salah satunya, amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan bagaimana cara mengeluarkannya. Makanya orang kaya yang bertakwa itulah menjadi ujian, karena dia bisa memanfaatkan kekayaannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Kenapa? Karena orang bertakwa yang sehat akan memaksimalkan kesehatannya untuk lebih dekat kepada Allah. Dia bisa bangun malam, dia bisa melaksanakan sholat duha, dia bisa
melaksanakan sholat fardu berjamaah, dia bisa melaksanakan puasa sunnah. Banyak hal yang bisa dia lakukan oleh orang yang bertakwa yang sehat. Wa tibun nafsi minan ni'am, dan hati yang bahagia itu adalah kenikmatan. Kita kan nggak tahu nih semua di sini apa dalam pikiran kita saat ini apa. Ya. Ketenangan batin setiap kita ini pasti beda-beda. Makanya hati yang bahagia itu adalah sebuah kenikmatan. Cara ukurnya bagaimana? Kita tahu. Kebahagiaan itu hanya kita bisa merasakannya sendiri. Meskipun kita tidak menceritakan kepada orang lain, tapi kita merasakan bahwa hari ini saya bahagia, itu adalah sebuah kenikmatan. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW memuji orang mukmin yang kuat, yang sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan setiap masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Makanya kita dituntut menjadi apa? Kuat. Jangan menjadi orang lemah, karena Allah melarang kita meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian takut kepada Allah ketika meninggalkan generasi yang lemah, cengeng. Punya anak harus dikuatkan mentalnya, jangan punya mental cengeng. Di sekolah punya masalah, ya, lapor sama ayahnya, lapor sama ibunya, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri agar dia menjadi orang yang kuat. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah, kata Rasulullah, terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Lakukan apa yang bermanfaat bagi kita, lakukan. Terutama kemanfaatan itu yang ada kaitannya dengan apa? Kehidupan akhirat. Kewajiban itu, Pak, kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tetapi kita masih kemudian menyepelekan waktu yang diberikan oleh Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut menjadi orang yang sehat. Ya, salah satu sarana agar kita menjadi sehat apa? Olahraga. Di sini, masya Allah, moga-moga olahragawan semua ini ya, yang hari Sabtu Ahadnya digunakan untuk jogging. Masya Allah. Sehat ya Pak, Sabtu Ahad jogging ya. Pasti. Rutin. Jangan jogging di kasur ya. Jadi harus, karena salah satu sarana untuk sehat itu apa? Olahraga. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu juga kata Nabi. Ya. Riwayat Imam An-Nasa'i, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahun wa 'ib. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan hanya permainan. Kalau di dalamnya tidak ada dzikrullah. Illa arba, kecuali empat. Mula'abatur rajulin ra'adah. Yang pertama, yang tidak dianggap
Yang pertama, sendagurau suami dengan istrinya. Nah, itu tidak dianggap sendagurau, permainan dan perbuatan sia-sia. Maka perbanyaklah sendagurau dengan istri. Ya, bercanda. Berdua aja Ustaz, tanpa anak. Berdua apa? Kalau sampai sama anak, Nah, beda lagi ceritanya. Nanti gak jadi nanti. berdua. Ya. Nabi sama Aisyah itu pernah lomba lari. Lomba lari. Awalnya Aisyah yang menang. Kemudian di waktu yang sama, kemudian lomba lari lagi Nabi yang menang. Kata Nabi apa? Ini adalah kekalahan yang dulu tertunda yang aku ini. Bercanda Nabi sama Aisyah. Dan sedaguraunya itu adalah satu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Wa ta'diru rajulul farasahu wa mashqu bainal ardaini wa ta'limu rajul sibah. Itu yang pertama tadi apa? Sedagurau suami istri. Yang kedua melatih kuda. Melatih kuda. Ya, olahraga kuda. Kan kalau ada di sekolah anak bapak ekskul kuda, naik kuda, ikutin dia. Kuda. Ya. Kata Umar, aku lebih suka melihat seorang laki-laki yang sekali lompat langsung naik kuda. Jadi kudanya lari, jalan dia lompat langsung bisa naik. Umar paling suka. Yang ketiga apa? Berlatih memanah. Ya, memanah. Itu permainan yang tidak sia-sia. Dan yang keempat, as-sibah, berenang. Ini keempat hal. Semuanya apa? Yang pertama, ketiganya itu terkait dengan olahraga. Berkuda, olahraga tidak? Lari, ya. Memanah terkait dengan olahraga. Sibah, berenang juga kaitannya dengan olahraga. Makanya salah satu sarana untuk kita sehat adalah olahraga. Yang kedua, sarana untuk sehat itu adalah jaga kualitas tidur. Nah, tidur ada sering bergadang di sini kan? Nggak ada ya. Kalau perusahaan harus dijaga waktu tidurnya karena besoknya harus bekerja lagi. Menjaga kualitas tidur. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya' wal hadits ba'daha." Rasulullah membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi tidur yang dibenci itu sebelum salat Isya. Habis maghrib boleh tidur. Dan yang kedua, ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya, begadang. Ya, sekarang kan begadangnya bukan lagi keluar ya. Di kamar pun bisa begadang. Hanya sekedar scroll. Nggak terasa udah jam 11 malam. Belum masuk scroll jam 1 malam. Itu begadang juga, Pak. Itu dibenci oleh Nabi. Maka menjaga kualitas tidur itu adalah bagian dari sarana jalan untuk menuju sehat. Dicintai tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Habis sholat Isya, cerita sebentar dengan istri, ngobrol. Terus kan ada pembukaan tuh sebelum tidur kan, ngobrol dulu sama istri di kasur berdua. Min, tadi gimana anak-anak? Iya Pak. Tadi anak-anak kata gurunya harus bayar ini, bayar itu. Tengok, bapaknya udah ngorok. Dan ditagih. Ibunya cerita bayar ini, bayar itu. Bapak pura-pura tidur. Maka kata Rasulullah SAW,
2, jam 3 udah bangun. Sholat. Ustaz, saya juga bangun. Jam berapa? Jam 2. Kencing terus tidur lagi. Ini kebiasaan Nabi. Maka jangan biasakan begadang. Ya maksimal jam 10 malam, jam 22. Kalau bisa sebelum itu sudah harus tidur. Makanya setelah sholat isya, handphonenya udah dimatikan. Ustaz, takut bos saya telepon, matikan. Tidur. Ya. Dengan harapan bisa bangun jam 3 malam, 3 pagi. Ini udah tidur malam, subuhnya kesiangan lagi. Ibnu Battal menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bergadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Nah ini kenapa Nabi tidak suka bergadang, takutnya luput dari sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab sampai-sampai pernah memukul orang. Jadi Umar itu pernah memukul orang yang bergadang setelah sholat isya. Dipukul sama Umar. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang bergadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Ya kan kalau bergadang jam 11, jam 1, jam 2 baru selesai baru tidur. Akhirnya apa? Bangun subuhnya pun tidak bisa. Maka dimakruhkan, ya, dibenci oleh Nabi perbuatan bergadang, kecuali bergadang yang ada manfaatnya, sebab yang dikatakan manhajur ya. Nah jadi disunahkan tidur lebih awal. Maka tidur itu akan menjadi sunnah kalau kita mengikuti contoh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 24, ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni surga itu, kata Allah, pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat makila itu kainulahnya, paling indah tempat tidurnya. Orang beriman di surga itu tempatnya paling indah dan paling indah pula tempat tidurnya. Dan inilah kita disunnahkan tidur kainulah. Tidur kainulah. Apa itu tidur kainulah? Tidur kainulah itu adalah tidur di siang hari. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur di tengah siang. Sedangkan Imam Al-Munawi mengatakan bahwa kainulah itu adalah tidur di tengah siang ketika zawal. Zawal itu matahari tergelincir ke arah barat, mendekati waktu zawal atau bisa jadi sesudahnya. Itulah yang disebut dengan tidur kainulah. Itu adalah tidur yang dicintai, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna asy-syayatin la taqim." Tidurlah kainulah, tidur siang, karena syaitan tidaklah bisa mengambil tidur siang. Nah ini kita disunnahkan untuk tidur siang. Gak usah banyak lama-lama, 15 menit cukup, 20 menit udah cukup. Jangan lama-lama sampai asar. Bapak-bapak udah kesini sedih. Ya, apalagi kita bekerja di sini kan, yang sudah memang waktunya sudah ditentukan, jam sekian harus istirahat, jam sekian kerja lagi. Istirahat berapa lama Pak Terdi?
45 menit itu udah sama sholat zuhur ya. Iya. Coba dari 45 menit itu bisa nggak tidur sebentar 10 menit 15 menit? Bisa. Bisa ya Pak ya. Saat yang kebablasan, apalagi tidurnya di masjid. Jumat. Karena disukai Nabi. Saya pernah lihat video di YouTube di Cina kalau nggak salah Pak. Jadi murid-murid SD-nya itu ada waktu tidur. Jadi bangku sekolahnya itu udah disetting bisa dilipat kayak kursinya apa Fortuner ya, apa gitu bisa dilipat bisa tiduran gitu. Itu saya pernah lihat Pak. Nah ini justru mereka mengamalkan nih nilai Islam. Jadi anak-anaknya siang itu suruh tidur, nggak apa-apa. Cuma setengah jam gitu udah tidur. Ya. Itu justru paling dicintai karena Rasulullah tidur siang namanya khair. Nah, coba kita praktekkan ya. Di masjid mungkin bisa disediakan tempatnya tidur kayak gitu. Silakan saya sarankan ke DKM. Ya. Asalnya kan saya tanya, kadang saya ya bukannya nggak bagus. Ada kajian habis sholat zuhur, nah ini perlu dipertanyakan sebenarnya nih. Kajian habis sholat zuhur itu sebenarnya waktu istirahat. Ya jangan ngadain kajian Pak habis sholat zuhur. Ya. Bukannya masuk, keluar aja semua itu. Karena itu waktu yang memang tepat untuk istirahat. Kalau ngadain kajian, ya lihat waktunya. Jangan mentang-mentang masjidnya harus ada aktif. Ngadain kajian habis sholat zuhur. Ya, coba disuruh tanya apa tadi materinya, nggak tahu saya. Tadi saya ketiduran. Ya. Oke, baik. Apa manfaatnya tidur qailulah ini? Imam Asy-Syirbizi Al-Khatib menyatakan, kata beliau bahwa tidur qailulah itu adalah tidur sebelum zawal matahari tergelincir ke barat. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Beliau mengibaratkan seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Berarti apa? Orang yang berpuasa kemudian sahur sebelumnya itu dia menyimpan makanan agar sampai nanti pagi siang sore hari dia masih dalam keadaan kuat. Begitu pula orang yang tidur qailulah ketika dia bangun dia sudah fresh. Dia sudah semangat lagi. Ya. Nah, ini beberapa manfaatnya saya ambil di beberapa media online. Manfaat tidur qailulah itu yang pertama memperbaiki suasana hati. Jadi relaksasi ini kan yang berasal dari berbaring, istirahat, penguatan suasana hati itu dapat Pak dari qailulah. Jadi suasana hati kita jadi enak, ya. Kemudian apa? Tidak mudah emosi, meningkatkan daya ingat. Nah itu manfaatnya. Ini yang sering-sering lupa ini coba tidur siang Pak. Ya. Kalau lupa taruh duitnya di mana coba tidur siang dulu. Bangun-bangun, nambahin rambut. Coba tanya gimana ya. Jadi ini bisa mencegah melupakan hal-hal misalkan biasanya terkait dengan keterampilan motorik ya dan ingatan verbal ini bisa cepat terdapat. Kemudian manfaatnya yang lain adalah bagus untuk jantung. Tidur siang selama 45 menit hingga 60 menit memiliki tekanan darah lebih rendah setelah mengalami tekanan mental. Itu manfaatnya. Ya. Nah, maka kalau perusahaan mengkampanyekan yang sehat, buat program tidur qailulah. Ya. Nah, sudah masuk Pak? Saya 2 menit lagi ya. Baik. Nah, itu beberapa manfaat tidur qailulah. Pertanyaannya kapan waktu qailulah? Di sini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan qailulah itu sebelum masuknya zuhur. Di antara yang memakan pendapat ini adalah Imam Asy-Syirbizi rahimahullah taala dalam pernyataan beliau tadi di atas tadi yang kita sampaikan. Sudah masuk? Baik, kita cukupkan karena sudah masuk
waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan. Nah ini penting sekali nih ya, diharapkan nanti bisa hadir lagi ya agar kita full mendapatkan materi tentang nikmat sehat dan sakit ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tadi sampai pertanyaan kapan waktu haidulah itu. Tadi kita sampaikan bahwa di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, haidulah itu sebelum zuhur. Ini pendapatnya Imam Syafii rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, haidullah itu setelah zuhur. Ya, ulama yang memegang pendapat ini diantaranya Imam Al-Munawi dan Imam Al-Aini rahimahullah ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada satu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata Sahal bin Sa'ad, dahulu kami ma kunna naqilu wa la natawadda illa ba'da Jumu'ah. Dahulu kami, kata Sahal, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Jadi setelah sholat Jumat barulah mereka makan siang dan qailulah. Yang ketiga, sarana agar kita menjadi sehat, hindari tidur di waktu pagi. Hindari tidur di waktu pagi. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Doa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keberkahan kepada umatnya. Maka tidak sepantasnya lah kemudian di pagi hari itu kita gunakan kembali untuk tidur. Kata orang tua kita, kalau tidur pagi itu rezekinya apa? Dipatok onta apa ya? Dipatok ayam. Kalau di Arab dipatok onta. Ya. Jadi ini menandakan bahwa pagi itu saatnya beraktivitas. Di dalam Al-Quran Allah katakan waja'alna nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu mencari ma'isha, mencari penghidupan. Waja'alna laila libasa. Malam itu dijadikan untuk istirahat. Jadi sudah menjadi sunnah Allah di waktu malam istirahat, di waktu siang kita mencari penghidupan. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar memberi
pagi hari sudah mulai beraktivitas. Maksudnya beraktivitas di sini adalah mereka yang mulai bekerja. Kita berangkat di pagi hari, mulai menyalakan motor, mobil, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan dalam pekerjaanku hari ini. Ya, berangkat, baca doa, kemudian sampai perjalanan, alhamdulillah bekerja dengan tenang, dengan aman, sampai kemudian kembali pulang selamat ketemu dengan keluarga, Allah berkahi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bekerja, mencintai seorang hamba yang apa? Yang bekerja, bukan meminta-minta. Dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya orang yang meminta-minta. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makan yang dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Wa inna nabiyyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihi salam itu dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Lebih mulia Pak daripada kita minta. Maka tidur setelah subuh itu kurang sehat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang juga dia seorang dokter adalah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau berkata apa? Wa huwa mudirrun jiddan bil badan li irkhaihi al badan wa ifsalihi min fadalat allati yanbaghi tahliluha bir riyadah. Kata beliau, tidur setelah subuh sangatlah berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa, bahasa kedokterannya, metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi kata beliau, tidur setelah sholat itu, subuh itu berbahaya bagi badan. Ya, emang tidur setelah sholat subuh itu enak banget. Apalagi kalau hari Sabtu Ramadan, udah paling nikmat. Ya, tilawah baru satu ayat, udah ayat, mata udah kunak-kunak tuh. Ya, maka sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan keberkahan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa nawmus subhati yamna'u rizqa. Tidur setelah sholat subuh itu mencegah datangnya rezeki. Nah ini Pak, betul kata orang tua kita, rezeki dipatok ayam. Kita belum bangun, ayam udah duluan, rezeki kita dipatok ayam. Li'anna dzalika waqtu tatlubu fihi al-khaliqatu arzaqaha. Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki, dan waktu itu pula dibagikan rezekinya. Ya, makanya jangan tidur kecuali ada hal yang memang penyebabnya atau ada keperluan lain yang memang kata dokter harus tidur. Emang ada dokter nyaranin tidur setelah sholat subuh Pak? Bapak ini sakitnya kurang tidur nih Pak, nggak bisa tidur. Coba Bapak tidur habis sholat subuh. Kan ada kayak gitu. Ya, atau mungkin yang kerjanya malam lembur. Ya itu kan beda cerita. Dia masuknya, kalau malam itu masuknya berapa Pak nih? 9. Jam 9 selesai 5.45. Itu beda cerita. Kalau dia nggak tidur, nah, terus bangun terus kapan tidurnya? Ya itu beda. Tapi sekali lagi memang baiknya tidak tidur, karena sunnahnya demikian. Nabi memberkati umatnya di pagi hari.
Maka kata Imam Ibnu Qayyim, 4 hal yang dapat menghambat datangnya rezeki. 1. Tidur di waktu pagi. Itu yang dapat menghambat rezeki. Orang-orang pada kerja berangkat, dia masih molor, dia masih tidur. Yang kedua, sedikit sholat. Nih, penghambat rezeki itu sedikit sholat. Yang ketiga, malas-malasan. Yang keempat apa? Berkhianat. Inilah keempat hal yang menjadi penyebab rezekinya terhambat. Maka kalau kita mengetahui hal demikian, sebaiknya harus diantisipasi. Kalau memang tidur di waktu pagi itu penghambat rezeki, hendaklah di pagi hari kita harus semangat untuk bekerja. Kalau memang penghambat rezeki itu sedikit sholat, hendaknya kita memperbanyak sholat, bukan cuma sekedar sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Kalau memang malas-malasan itu menghambat rezeki, maka hendaknya kita bersemangat. Ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Kalau memang menghambat rezeki itu berkhianat, maka hendaklah kita amanah. Yang kelima, sarana untuk sehat adalah atur pola makan. Atur pola makan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batni bihasbi ibni Adam. Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut anak keturunan Adam. Ulatu yuqimna sulbahu fa in kana la mahalatu fa thuluthatu li ta'amihi wa thuluthatu li syarabihi wa thuluthatu li nafsihi. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi satu keharusan untuk diisi, fa thuluthatu li ta'ami, sepertiga untuk makan. Wa thuluthatu li syarabi, sepertiga untuk minum. Wa thuluthatu li nafsihi, dan sepertiga untuk nafas. Jadi sudah dibagi, Pak. Jangan diisi makanan semua. Ya. Jadi makan semuanya 70%, 15 minum, 15 nafas, hanya ngos-ngosan. Karena kenyang. Makanya coba lihat kalau kenyang. Jadi kita apa? Ngos-ngosan bahasanya. Makanya itu Nabi sudah mengatur sepertiga makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat nafas. Itu sudah pola sehat yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, hadis ini dijadikan landasan untuk memahami hidup sehat dari Nabi SAW. Dulu ada seorang dokter di masa silam bernama Ibnu Masawi. Ketika dokter ini membaca hadis ini, Pak, dalam kitab Abu Faizamah, ia berkata, kata beliau apa? Andai kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini yang tadi, ya, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Andai kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Kata beliau, rumah sakit, klinik itu akan jadi kosong. Kenapa? Beliau mengatakan demikian karena berbagai penyakit disebabkan oleh perut yang biasanya terisi penuh. Sebagian pakar juga mengatakan asal dari berbagai penyakit adalah
Kata dokter Ibnu Basawai tadi, kalau perut sudah terasa penuh, itu indikasi penyakit akan muncul. Karena dari situ beliau, asal penyakit itu dari perut yang selalu terisi penuh. Seandainya umat muslim mengamalkan isi hadis tadi, kata beliau, niscaya rumah sakit dan klinik akan kosong, karena kaum muslimin sehat. Kata Imam Ibnu Rajab, sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan. Ini lebih bermanfaat bagi sehatnya badan. Bukan berarti kita tidak boleh makan enak, boleh. Tapi ketika menjadi kebanyakan, maka itu akan berpotensi menjadi penyakit. Tunjang, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh makan tunjang 5 kilo sekaligus. Ya. Kepala kambing boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh dimakan sendiri, rame-rame. Undang teman-teman satu pengajian, baru lebih boleh, lebih mantap. Ya, boleh. Sekali lagi yang bukan berarti tidak boleh, menjadi tidak baik kalau berlebihan sampai keringetan. Ya, makan telur dadar padang 1 piring sampai keringetan. Maka Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, darah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Biasanya kalau banyak makan, kenyang, bawaannya apa? Ngantuk, males. Makan enak boleh apa tidak? Boleh. Dengan catatan tadi, kita harus bisa mengukur diri. Kalau menuruti kemauan hawa nafsu kita, itu tidak akan cukup. Tapi ingat hadis Nabi, ada batasannya. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku tidaklah pernah kenyang selama 16 tahun. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Jami' al-Ulum, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali 1 kali saja yang aku berusaha untuk mengeluarkannya. Karena kata Imam Syafi'i, kekenyangan itu membuat badan menjadi sulit untuk bergerak, kecerdasan semakin berkurang, jadi sering tidur, dan melemahkan seseorang dari beribadah kepada Allah. Itulah dampak dari kekenyangan. Orang jadi malas untuk bangun, ya, buru-buru mau sholat malam, subuh kesiangan. Kenapa? Sebelum tidur makannya yang banyak. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada berapa tadi sarana untuk kita agar sehat? Satu apa tadi, Pak? Olahraga. 2, tidak bergadang atau tidur di awal waktu. 3 apa, Pak? Tidak tidur di waktu pagi. 4, tidur siang atau apa istilahnya tidur siang? Baik. 5,
5. Atur pola makan. Nah itu ya sarana untuk menjadi sehat. Nah insya Allah kalau kita praktekkan ini, insya Allah hidup kita akan sehat. Ya semua mau sehat Pak. Ya. Apalagi kan kita ini semua ada di atas berapa ini? 40 kan? Ada yang di bawah 30. Ya. Semuanya kita di atas 40 ribu ada. Ada kemauannya doang, Ustaz. Kemauannya ada di balik dan Singapura kemauannya. Balik kakaknya kemauannya. Nafsunya umur, maunya nafsunya muda. Allah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ini sudah masuk ke sakit dan sehat. Sekarang bagian sesi sakit. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Asal jangan ada kaitannya sama kedokteran. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Betul. Sebelum kita masuk ke materi tentang yang sakitnya. Baik. Kalau tidak ada, ada. Betul. Jangan lama, jangan. Ya, tes. Dari Ustaz? Tadi kita mengetahui bahwa ada 4 hal yang tidak tergolong perbuatan sia-sia. Sudah disebutkan sama Ustaz. Yang tadi anak tanya bahwa bagaimana ketika kita masuk ke ke poin yang pertama ya, tadi sendaguro bersama sendaguro suami istri. Anak selama berumah tangga rasanya sendaguro suami istri itu agak susah kali ya. Saya anak dengan istri agak sulit, tapi anak bisa bersendaguro dengan istri dengan anak-anak yang paling kecil. Misalnya anak-anak yang masih SD, terus waktu itu anak yang masih TK itu bisa bersendaguro. Tapi kalau anaknya udah kuliah, udah SMA tuh nggak bisa lagi tuh bersendaguro tuh, agak serius tuh kalau ngomong itu. Nah kalau bisa bersendaguro itu dengan anak atau dengan orang lain selain istri baru bisa bersendaguro. Apakah itu termasuk dengan hal yang tidak sia-sia tadi? Bicara tentang sendagurau yang menjadi hal nilai bermanfaat yang tidak dianggap sia-sia, tadi kita katakan ada 4. Segala sesuatu yang dilakukan yang di dalamnya tidak disebutkan dzikrullah, maka itu sia-sia. Kecuali 4. Yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah mula'abatul rajuli imra'atahu, yaitu sendaguraunya suami terhadap istrinya. Dikatakan di dalam hadis ini, sendagurau suami dan istri itu bukan bagian dari sendagurau dan perbuatan sia-sia, tapi itu menjadi bagian yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk dilakukan. Kalau di dalam hadis ini disebutkan sendagurau bersama keluarga, maka redaksinya bukan imra'atahu tapi a'ilatahu, keluarganya. Bicara tentang keluarga, di situ ada anak, ada istri. Tapi hadis ini menyebutkan imra'atahu, istrinya. Kenapa? Karena sendagurau suami dan istri menghilangkan keegoan masing-masing, meredakan pertikaian yang terjadi, menundukkan nafsu kedua belah pihak, melegalkan kebahagiaan yang panjang, serta keharmonisan keluarga yang tumbuh bahagia. Itu ya Pak ya alasannya. Jadi
hadis ini lebih spesifikasinya janda sama istri. Kalau ingin bercanda sama istri, ya berarti harus mencari momen yang tepat, yang dimana tidak ada gangguan dari anak-anak. Ustaz, saya udah upaya ini, baru mau bercanda ada ketok pintu, anaklah Ustaz minta inilah minta itu. Maka sekali-kali kita harus menjadwalkan keluar bareng istri berdua, meskipun hanya sekedar makan malam. Pernah Pak? Meskipun hanya sekedar misalkan, kalau misalkan anaknya bisa ditinggal, udah pada gede-gede, sekali-kali nginep berdua di hotel sama istri. Ya, Ustaz pernah, saya jadwalkan Pak, minimal sebulan sekali. Anak-anak kita titip orang berdua. Mertua juga senang main cucu, dia udah ngerti. Kalau belum, mau jalan ya, iya silakan. Ini mertua pengertian. Jalan berdua, sewa hotel berdua sama istri sehari, itu menambah keharmonisan. Seolah-olah baru merasakan kita menikah pertama, ya. Tapi jangan tiap hari Pak. Nah itu ya yang dilakukan. Ustaz, saya udah tua. Nggak ada Pak, nggak ada istilah tua. Membangkitkan hubungan keharmonisan keluarga itu nggak ada istilah tua. Bukankah ada orang 60 tahun bercerai dengan istrinya? Ada apa tidak? Ada Pak. Maka jangan bilang tua. Ya, Ustaz, saya tidak bisa kecuali bersama cucu. Kalau mau bersama cucu, lakukan rikah keluarga. Nah, misalkan nyewa villa, ya udah cucu sama cucu tidur di kamar, anak sama anak, ya kita berdoa sama istri kita, ambil bercanda, lari pagi jogging bareng, apapun yang kemudian membuat istri kita merasa bahagia, senang. Jadi hadis ini yang dianggap sedekah yang tidak sia-sia, bercanda sama istri kita ya Pak ya, istri kita. Bahaya ini. Sama istri sendiri nggak bisa bercanda, sama istri orang bisa bercanda. Kurang jalan. Kurang jalan. Baik, silakan ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau tadi sehat, sekarang sakit. Nah, nikmat dalam sakit. Ternyata sakit itu juga nikmat. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakit itu adalah kafarah. Apa itu kafarah? Penggugur dosa. Sakit itu penggugur dosa. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ummu Al-Ala, dia berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Faqala, beliau kemudian berkata, "Abshiri ya Ummil Ala." Gembirakanlah wahai Ummil Ala, jangan sedih. Kalau kamu lagi sakit jangan sedih. Fa inna maradal muslim yudhibullahu bihi khatayahu. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Kama tudhibun nar khabatat dhahabi wal fiddah. Sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi sakit itu adalah penggugur dosa. Kalau begitu saya harus sakit terus? Enggak juga Pak. Masih banyak penggugur dosa yang lain. Kalau kita sakit, agar sakit itu menjadi nikmat, maka yakinkan
yakinkan sakit itu bukan satu musibah, tapi yakinkan sakit itu cinta Allah kepada kita agar dosa-dosa kita berguguran. Jadi nikmat, Pak. Bapak kan mau sakit mulut, ya. Kalau kita menganggap sakit itu sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena sehat dan sakit itu ujian. Ujian. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang berjiwa pasti akan mati, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ujian dari Allah. Keburukan dan kebaikan itu adalah ujian dari Allah. Jangan kebaikan aja, keburukan aja dianggap ujian, bahkan kebaikan itu pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Cobaan. Imam Ibnu Abbas berpendapat, makna ayat ini kata beliau adalah kami akan menguji kalian dengan kesengsaraan dan kesejahteraan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, haram dan halal, ketaatan dan kemaksiatan, hidayah dan kesesatan, yakni agar kami melihat bagaimana rasa syukur dan sabar di antara kalian. Jadi semua itu ujian, Pak. Kaya, miskin, sehat, sakit, ya, apalagi hidayah, kesesatan, itu semuanya apa? Ujian. Agar Allah tahu siapa yang bersabar dan siapa yang bersyukur di antara kita. Maka kita perlu sabar ketika kita sakit. Pahalanya besar, pahalanya unlimited, Pak. Pahala orang yang sabar ketika sakit. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka yang tiada terhitung, unlimited. Orang-orang yang bersabar ketika mereka ditimpa ujian. Maka sakit itu kemudian menyadarkan kita betapa nikmatnya sehat. Orang baru menyadari nikmat sehat itu kalau apa? Sakit. Ya, pernah sakit gigi, Pak? Pernah ya? Gimana rasanya sakit gigi? Ternyata nggak usah ada sakit gigi, sariawan aja deh, sariawan pernah ya? Gimana rasanya? Ternyata sehat itu nikmat. Allah hanya ngasih kita setitik luka di lidah kita, di gusi kita, maka itu membuat rasanya tidak nyaman. Pak, baru merasa begitu nikmatnya sehat. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Tadi kita sampaikan. Ini banyak dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu luang. Maka saat kita sakit ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita sakit, adab yang perlu kita perhatikan apa? Ridho dan sabar atas ketentuan Allah. Itu yang pertama, ridho dan sabar. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya itu baik, tidak ada yang tak baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Kenapa? Apa yang membuat takjub urusan orang mukmin itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin itu diberikan kelapangan hidup, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Itu orang mukmin. Ya. Naik gaji, alhamdulillah.
Iya, jadi punya kontrakan kan semua? Ya, masa orang Toyota nggak punya kontrakan? Ya meskipun hanya sekitar 2 kontrakan, tapi kan berjabang ya Pak. Bekasi ada, Depok ada, Bogor ada, ya itu pengalaman saya saat kontrak. Oh iya. Ya, wa idza asabatkum darra sabara fa kana khairan lahu. Jika ia ditimpa kesempitan, maka dia bersabar, itu baik baginya. Maka dikatakan takjub bersama orang beriman, enggak ada susahnya. Ya, dipotong gaji, alhamdulillah. Ya, sabar. Ya, dapat musibah, ban bocor ketika bekerja, sabar. Itu baik, Pak. Ngapain belum? Jangan seperti orang-orang yang Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Diberikan kemuliaan, kenikmatan, kesenangan. Wah, kamu dia Tuhanku telah memuliakan aku. Wah, dia puji Allah, Allahu Razzaq, Allahu Rahman, Allahu sujud sama Allah. Dikasih kekayaan semua, ya. Rumahnya mentereng, mobil Toyota semua berbaris di garasinya dia. Mulai dari keluaran yang lama sampai terbaru hadir semua, koleksi dia, Pak. Sebaliknya, wa amma idza abtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Diberikan dia kesempitan, diberikan dia kesengsaraan, diuji oleh Allah dengan penderitaan. Apa dia bilang? Tuhanku telah melupakan aku. Tuhanku telah melupakan aku, menghinakan aku. Ini orang yang gak syukur. Ya. Maka orang beriman tidak ada demikian. Itu yang pertama. Jadi kalau sakit itu ridho dan sabar. Yang kedua, kalau sakit itu berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Ya. Kalau dikasih sakit, berbaik sangka kepada Allah. Allah sedang sayang pada saya. Kenapa? Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Enak. Jadi kita jalaninya juga enak, Pak. Nggak teriak-teriak kalau sakit. Umi. Wah, teriak semua disalahin. Padahal cuma sakit gigi. Ya. Kenapa? Karena kita berburuk sangka kepada Allah. Maka adab yang kedua apa? Berbaik sangka kepada Allah. Adab yang ketiga adalah berobat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ini sakitnya sakit gula, tapi datangnya ke orang pintar, dukun. Gimana ceritanya? Ya, sakitnya hipertensi, tapi datangnya ke dukun. Maka berobat dengan cara-cara yang disyariatkan. Kalau sakit, ya pergi ke dokter. Inna Allaha khalaqad da'a wad dawa fatadawu wa la tadawu biharam. Itu kata Rasulullah. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dulu Pak, saya punya kakak saudara sepupu di kampung, rela datang ke sini mau berobat ke Tangerang. Saya lupa namanya, pokoknya sebutannya Mbah ini Mbah itu. Dia sakit jantung Pak. Saya bilang, yakin mau berobat ke sini? Iya, ini udah viral orangnya, udah terkenal. Ya. Setelah dia bawa usaha, dia cerita Pak, dia dibelah dadanya pakai kuku.
dibelah dadanya pakai buku. Lihat ke belakang, iya. Ya. Nah ini sudah di luar apa? Di luar akal. Nah, segala sesuatu yang bertentangan dengan akal nalar manusia, jatuhnya kalau tidak mukjizat, sihir atau karamah. Kalau mukjizat kan tidak mungkin, dia bukan nabi. Kalau karamah juga tidak mungkin. Kenapa? Karena dia bisa praktekkan dan bisa diulangi. Jatuhnya pada apa? Sihir. Dan itu pasti ada hubungannya dengan syaitan. Maka berobatlah kalau kita sakit, pusing, demam, ya. Berobat kemana? Nah, itu adabnya. Yang keempat, berobat dengan cara, ya kalau tadi sesuai dengan syariat, berarti tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ini yang tadi. Ya, kemudian di antara adab-adab selanjutnya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah pengobatan yang sunnah. Apa? Madu dan berbekam. Madu dan berbekam. Sebagaimana hadis dari Abu Bukhari, asy-syifa'u fi thalatha. Obat itu ada pada 3 hal. Syurbati asal. Yang pertama minum madu. Wa syirqati muhajjib. Yang kedua goresan bekam. Wa kayyidina dan kai dengan api. Tahu kai dengan api itu? Jadi kalau misalkan ada itu dengan api, biasanya kita obat-obatan Cina itu ditempel, dibakar, nah itu. Ya. Wa ana anha 'anil kai. Ya. Namun kata Nabi, aku melarangnya dengan kai, dengan api tadi. Wa la uhibbu an aqtawi. Aku tidak menyukai hal demikian. Berarti kita dianjurkan dengan 2, madu dan berbekam. Nah ini sunnah pengobatan dari Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi, berbekam dengan berobat dengan al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda. Al-habbatus sauda syifa'un min kulli da'in illa as-sam. Al-habbatus sauda itu, jinta hitam itu adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Nah itu kan banyak sekarang tuh dijual di obat-obat herbal. Ini kata Nabi, ya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, berobat dengan kurma ajwa. Kurma ajwa. Fi ajwatin 'aliyati awwal bukrah ala riqin nafas sifa'u min kulli sihrin aw subbin. Rawahu Ahmad. Pada kurma ajwa itu aliyah yang dimakan pada awal pagi sebelum makan yang lain adalah obat bagi semua sihir atau racun. Jadi dimakannya pagi hari sebelum makan yang lain. Itu adalah obat semua sihir atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Apalagi kata Rasulullah, bentuk pengobatan yang sunnah adalah ruqyah. Ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran satu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi pengobatan dengan apa? Ruqyah. Dengan dalam satu riwayat disebutkan bahwa berobatlah dengan surah Al-Fatihah. Ya, Nabi SAW masuk ketika mengambil air kemudian menyiapkan dengan baca surah Al-Fatihah. Ya, nah ini pengobatan buat ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Ya. Saya punya cerita dulu, waktu saya di Kalimantan dulu, baru lulus pesantren. Ada teman saya yang biasa meruqyah. Dia biasa kalau meruqyah itu 2 orang. Kalau Allah teman yang satu lagi sakit, dia bingung siapa yang mau diajak saya. Nggak ada pengalaman meruqyah dan belum tahu tentang ruqyah itu bagaimana. Diajak. Ya nanya bisa baca Quran, oh bisa Quran bisa. Ya, tapi saya belum pernah, nggak ada pengalaman untuk ikut aja, ikut. Iya, dikasih bacaan sama dia. Ini saya mau hafal. Diajak, oh iya, wah.
Saya lihat dia pegang apa, saya pegang. Dia pegang tangan, saya pegang tangan. Bagian dia boleh pegang. Pas saya pegang, teriak Pak. Wah, saya lihat jinnya udah keluar Pak. Saya tanya Pak, kenapa? Kukunya sakit tajam, mau makan. Ternyata kuku saya terlalu tajam. Saya kira jinnya udah keluar, dia teriak. Wah, itu pengalaman barunya. Udah itu gak jadi geruknya ada dia. Ya. Nah maka itu yang tadi ya, yang kita katakan pengobatan yang sunnah. Apa tadi? Ruqyah, kurma ajwa, habatus sauda, madu atau madu dan berberkah, berobat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat, berbaik sangka kepada Allah, dan apalagi ridho dan sabar. Nah ini adab-adab syar'i ketika kita sakit. Pertama ini ridho sabar dulu, ya, sabar, ridho dan sabar. Yakinkan bahwa sakit itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Betul? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan sakit tadi. Baik. Biasanya kalau apakah diperbolehkan ketika kita sakit tadi kan anjuran ke dokter, bagaimana kalau ke Cina pengobatan Cina, terus biasanya kalau sakit itu misalnya badan kurang enak kita ke tukang urut, bagaimana itu kan? Terima kasih. Maka kita katakan tadi, maka lihat dulu sakitnya apa. Kalau kita sakitnya pegel-pegel, badan terasa sakit, ya ahlinya tukang urut, ya Pak. Ya, ahlinya tukang urut. Apakah kemudian kita datang ke tukang urut itu benar bagian dari syariat? Betul, selama tidak bertentangan, ya. Kecuali dia urutnya membaca mantra-mantra yang bertentangan dengan syariat, itu kemudian tidak benar. Misalkan sebelum urut dia baca yang tak benar, nah baru itu kemudian tidak benar. Kaitannya tadi dengan Cina, Cinanya muslim atau tidak? Tidak. Nah, maka kita anjurannya berobatlah kalian kepada dokter yang muslim. Kenapa? Karena dia mengobati kita dengan menggunakan lafaz Allah. Dokter biasanya kalau mau nyuntik, oke bismillah kan ya? Bismillah suntik. Coba kalau dia dokternya non muslim, haleluya. Ya, jadi pertama datanglah kepada dokter yang muslim. Kecuali jinanya tidak muslim. Ya, jinanya tidak muslim tidak jadi masalah. Nah itu adabnya, datang kepada dokter muslim. Yang kedua, dokter yang kemudian ahlinya. Ya, ahlinya. Nah, selama misalkan ada kita sakitnya, kemudian istri kita misalkan, dokter kandungan, ya upayakan dokternya adalah wanita muslimah. Selama masih ada dokter perempuan, jangan ditangani oleh dokter laki-laki. Paham ya Pak? Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan kita bawa ke rumah sakit, ini mau melahirkan, dokter perempuan tidak ada malam itu jam 2 malam. Yang ada hanya dokter laki-laki. Nah ini kondisinya berbeda. Namanya apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzur. Ya, darurat itu membolehkan segala sesuatu yang tidak dilarang. Selagi masih bisa dikondisikan, maka kita harus cari dokter perempuan. Nah, jadi tadi Pak ya, utamakan dokter yang muslim. Karena sebelum dia memberikan pengobatan kepada kita, ya minimal dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Oke. Kalau tidak ada lagi ada? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada ini perbedaan dari yang kondisinya begini kan, ketika orang dikasih wis
lebih banyak kesabarannya daripada orang yang Kaya bersyukur. kaya bersyukur. Iya. Apalagi sekarang baru ini apa namanya ya punya ini sedikit langsung flexing ya, contohnya ya sekarang. Itu gimana tuh fenomena seperti itu? Ada satu buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, lebih mulia mana, lebih utama mana? Kaya syukur, miskin sabar. Kalau disuruh pilih yang mana? Kaya bersyukur. Iya jelas. Langsung tegas batal di kaya syukur. Apa sih diduluin? Iya kalau suruh pilih ya kaya syukur. Ya. Nah, bagaimana kita kemudian melihat dua hal ini? Kaya syukur, miskin sabar, sama-sama mulia di hadapan Allah. Sama-sama mulia di hadapan Allah. Karena yang membuat mereka apa mulia apa? Kayanya apa miskinnya? Bukan. Yang mereka membuat mulia di hadapan Allah syukur dan sabarnya. Makanya kalau ditanya siapa yang paling utama di hadapan Allah, kedua-duanya utama. Karena bersyukur dan bersabar itu adalah ciri orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau suruh pilih, ya pilih kaya syukur. Dan itu lebih banyak manfaatnya ketimbang miskin sabar. Kalau dia miskin sabar, kesabarannya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia kaya syukur, bukan untuk dirinya sendiri, orang banyak akan merasakan kekayaannya. Maka inilah juga menjadi alasan sebagian ulama mengatakan lebih utama kaya syukur karena punya dampak kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan kaya syukur. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau kaya syukur, ya harus tahu caranya bagaimana. Ya, harus ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum